biasa Anda pasukan khusus One Vision. Sebelum saya masuk untuk share screen, mau cek dulu Pak Gilang, video dan suara saya jelas Pak? Jelas Pak, aman. Baik. Nah, menghemat waktu Bapak Ibu, teman-teman, saya langsung buka slide-nya ya. Kita lihat sama-sama. Jadi tugas saya sekitar 15 menit, 20 menit ke depan untuk menjelaskan secara singkat mengenai basic traditional Chinese medicine dari produk Tians. Karena sampai saat ini masih banyak distributor Tians yang bahkan peringkat sudah cukup tinggi tapi belum paham hal-hal basic seperti ini. Jadi kesempatan ini insya Allah kita manfaatkan maksimal untuk Anda bisa tahu minimal hal-hal yang paling dasar. Nah, kita lihat di slide pertama. Nah, ini adalah hal-hal yang berpengaruh sekali terhadap daya tahan tubuh atau imunitas atau kesehatan Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat di slide nomor 1, pikiran atau stres. Nah, banyak orang yang menyepelekan hal ini, padahal ternyata kalau Anda cek ya secara medis barat maupun timur, Anda tanya ke dokter, Anda tanya ke tabib, shinsei, mereka semua akan bilang bahwa tingkat stres ini pengaruhnya luar biasa besar. Bahkan sangat banyak, prosentasenya sangat tinggi orang-orang yang menderita penyakit berat, bahkan akhirnya meninggal dunia karena faktor yang satu ini. Jadi nomor 1, ada masalah apapun, masalah kesehatan, penyakit ringan ataupun berat, dipastikan Anda, keluarga Anda atau konsumen Anda untuk mereka jangan stres, harus dibawa tenang, begitu ya. Nah, yang kedua, istirahat. Ini juga faktor yang penting sekali. Mau sebagus apapun orang menjaga kesehatan tubuhnya, bahkan ditambah suplemen dan lain-lain, begitu ya. Kalau waktu istirahatnya kurang, ini juga pengaruhnya besar terhadap daya tahan dan imunitas. Nah, baru berikutnya nutrisi tentunya ya. Nah, disinilah faktor makanan penting. Makanan-makanan yang memang mendukung kesehatan, makanan-makanan yang baik, bukan cuma halal tapi toyib gitu ya, bukan cuma halal tapi juga baik. Kemudian makanan-makanan yang perlu dihindari apa? Nah, dan ditambah suplemen ya. Dalam hal ini produk Tians salah satu suplemen terbaik di dunia tentunya. Nah, kemudian satu lagi olahraga. Olahraga juga perlu Bapak Ibu ya. Tetap disarankan perlu ada olahraga minimal 2 kali dalam seminggu. Kalau bisa lebih baik. 2-4 kali itu sangat baik dalam seminggu. Nah, ini adalah prinsip dasar dari pengobatan Cina. Dan ini juga yang berlaku di produk Tians. Karena produk Tians diambil dari resep pengobatan kerajaan Cina. Pengobatan Cina yang terbaik ya, yang diambil dari kitab Kaisar Kuning, dipatenkan, dan perusahaan Tians yang memasarkan ke seluruh dunia. Nah, Anda bisa lihat di gambar, bahwa di situ ada segitiga. Segitiga ini adalah pembagian dari produk-produk Tians. Yang pertama adalah produk pembersih atau kita biasanya bilangnya detox. Kemudian yang kedua adalah produk penyeimbang. Yang ketiga adalah produk penguat. Nah, di tengah ada pencegahan. Tidak ada produk Tianxi yang tergolong produk pencegahan, tidak ada. Tapi maksudnya gambar ini adalah produk Tianxi ada 3 golongan, detox, penyeimbang, dan penguat. Dan kombinasi dari ketiga ini menyebabkan 2 hal yang sangat penting. 1, bisa mencegah dengan sangat baik penyakit-penyakit yang akan timbul. Dan yang kedua, bahkan bisa mengobati juga. Walaupun produk kita tergolong nutrisi karena dia alami, tapi karena dari pengobatan Cina, kemampuan untuk menyembuhkannya luar biasa. Bahkan Anda juga mungkin sudah tahu, ada ribuan kesaksian, bahkan mungkin puluhan ratusan ribu, termasuk juga bahkan penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa ditolong secara medis barat, dari rumah sakit sudah dipulangkan begitu ya, atau dokter juga sudah angkat tangan, itu bahkan bisa disembuhkan dengan produk Tians. Nah, konsep ini yang Bapak Ibu perlu pahami, segitiga ini. Kemudian kita lihat penggolongannya seperti apa tadi. Saya buka dulu. Yang pertama, nah Bapak Ibu, teman-teman perlu lihat di sini. Sebentar ya, saya lompat dulu. Ya, Bapak bisa lihat di layar. Pertama, produk yang tergolong sebagai produk detox, kemudian penyeimbang dan penguat itu apa? Nah, sebelum saya jelaskan itu, saya ingin Bapak Ibu teman-teman paham dulu bahwa di satu produk Tians, di tiap produk Tians, ada beberapa unsur di dalam satu produk atau kapsul, misalkan bentuknya. Satu kapsul itu unsurnya ada beberapa. Yang pertama unsur detox. Unsur detox ini isinya apa saja? Biasanya serat. Produk-produk Tians banyak yang mengandung serat. Misalnya double cellulose, sekarang lagi discontinue ya. Insya Allah akan diganti dengan
kita belum tahu tepatnya namanya apa, tapi bisa kita bilang multiselulose, bahkan yang lebih lengkap lagi, bukan cuma double gitu ya. Kemudian chitosan juga mengandung unsur serat, dan spirulina. Itu 3 produktians yang mengandung unsur serat, paling tinggi double cellulose, chitosan juga cukup tinggi, tapi kalau chitosan serat dari hewan ya, hewan laut, kemudian spirulina, seratnya dari ganggang. Nah, kemudian di satu produktians juga, itu mengandung asam lemak tak jenuh juga. Nah, sedangkan unsur toniknya apa? Antioksidan. Ini yang termasuk unsur tonik biasanya. Nah, di luar itu ada lagi zat-zat tambahan lainnya. Nah, macam-macam zat lainnya, nutrisi-nutrisi dan lainnya. Nah, tiap produktians itu akan mengandung salah satu dari unsur ini, atau salah 2, atau salah 3, gitu ya. Nah, dari situlah diklasifikasikan Bapak Ibu, produk yang mana yang disebut sebagai produk detox, yang mana yang disebut sebagai produk detox tidak murni, yang mana yang disebut sebagai produk penyeimbang maupun penguat. Nah, Anda bisa lihat di tabel, produktians yang unsur detoxnya tinggi itu 95% sampai 100%, itu tergolong sebagai produk detox murni, atau kita bilang DM. Nah, ini 100% atau minimal 95% ke atas, itu unsur detoxnya, maka dia disebut produk detox murni. Nah, untuk produk yang unsur detoxnya 60% ke atas, 60%, 65%, 70%, dan seterusnya sampai kira-kira hampir 90-an%, itu disebut detox tidak murni. Jadi detoxnya lebih tinggi dari unsur toniknya, tapi dia tidak setinggi yang detox murni. Nah, itu kita sebut detox tidak murni. Jadi kita bisa bilang gini, kalau gampangnya, detox murni itu hanya unsur detox deh. Unsur toniknya bisa diabaikan gitu ya, karena paling tinggi cuma 5%. Detox tidak murni itu adalah produk yang campuran, ada unsur detoxnya, ada unsur toniknya, tapi lebih tinggi unsur detox. Nah, itu kita sebut detox tidak murni. Yang dimaksud unsur tonik ini apa? Yang termasuk unsur tonik ini adalah produk penyeimbang dan penguat tadi. Jadi yang memang unsur antioksidannya ada gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini komposisinya. Produk-produk yang unsur toniknya lebih besar dari unsur detox, maka itulah yang disebut sebagai produk penyeimbang maupun penguat. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sebelum saya meninggalkan slide ini, halaman ini, silakan di-capture dulu supaya ini Anda bisa jadikan primbon gitu ya. Baik, sudah di-capture ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Apa saja produk detox murni yang unsur detoxnya sangat tinggi, 95% ke atas, sehingga unsur toniknya bisa diabaikan. Sebetulnya ada 3, tapi di gambar saat ini hanya 2, yaitu chitosan dan teh. Ini detox murni, Bapak Ibu. Satu lagi sebetulnya double cellulose, tapi lagi discontinue ya, mudah-mudahan penggantinya yang multicellulose itu akan segera masuk. Jadi seharusnya ada 3, chitosan dan teh, serta double cellulose. Kemudian produk detox tidak murni apa saja? Ingat apa ini? Produk yang unsur detoxnya lebih tinggi dari unsur tonik, tapi tetap ada unsur toniknya. Produk yang unsur detoxnya antara 60% sampai mendekati 90%, sisanya unsur tonik, nah itulah produk detox tidak murni. Ada 4 produk Bapak Ibu, Renus, kemudian Grape Extract, kemudian Vitaline, dan satu lagi Nonitren. Nah, berikutnya, kita bahas sekarang produk tonik. Tadi kan udah selesai ya, detoxnya adalah detox murni dan detox tidak murni. Totalnya tadi ada 7 produk. Nah, sisa produk yang lain itu semuanya adalah produk tonik. Tapi dibagi 2, ada penyeimbang, ada penguat. Nah, yang termasuk sebagai penyeimbang adalah 3 produk ini yang di layar. Spirulina, mungkort, dan glukosamin. Sedangkan yang termasuk sebagai penguat, ini ada banyak produknya. Semua kalsium itu termasuk penguat. Di gambar ini kita cuma cantumkan 1, kalsium dewasa ya, nutrien kalsium powder, tapi semua kalsium termasuk kalsium 2, 3, 4, kalsium sutang, kemudian children, serta chewable, itu semua tergolong penguat juga, kemudian zinc, serta diakon. Nah, ini adalah produk-produk penguat. Nah, berikutnya Bapak Ibu, rekan-rekan. Ini rumus umum aturan konsumsi. Nah, banyak orang yang nggak paham, produk mana sih yang boleh digabung minumnya, yang mana yang harus dipisah gitu ya. Ini penting, kenapa? Karena dari pengalaman kami, Produktians ini insya Allah benar-benar bisa membantu mengatasi bahkan menyembuhkan dari penyakit ringan sampai penyakit yang berat sekalipun, yang tadi bahkan
dari rumah sakit sudah dipulangkan misalnya gitu ya, itu insya Allah benar-benar sangat signifikan untuk membantu bahkan bisa menyembuhkan asal 3 hal ini tepat. Apa yang 3 hal ini? Satu, produknya tepat, makanya harus tahu produk apa buat penyakit apa gitu ya. Kemudian yang kedua, dosisnya tepat. Dan yang ketiga, cara konsumsinya tepat. Nah, yang ini berkaitan dengan cara konsumsi. Artinya yang mana yang harus dipisah gitu ya. Minumnya kapan, misalkan sebelum atau sesudah makan. Nah, kesempatan ini saya mungkin tidak sempat jelaskan produk mana saja yang secara detail, yang mana yang harus diminum jam-jamnya sebelum dan sudah makan dan sebagainya gitu ya. Tapi saya ingin jelaskan dulu satu hal, yang mana yang bisa bareng, yang mana yang harus dipisah. Nah, rumus umum jeda waktunya Anda bisa baca. Rumus umumnya begini, Bapak Ibu. Semua unsur detox harus dipisah minimal 1 jam dengan semua unsur tonik. Alasannya karena unsur detox itu bisa mengikat unsur tonik. Sehingga bukan alasan apa-apa ya, efek samping lah dan sebagainya, bukan. Hanya agar semua nutrisi itu bisa bekerja secara optimal. Tidak ada yang keikat sebagian, sayang gitu ya, tidak optimal jadinya. Sehingga kita bisa konsumsi dengan dosis yang tidak tinggi sekali, tapi hasilnya tetap optimal gitu. Nah, dengan rumus ini, maka kita lihat produk yang detox tidak murni tadi yang 4 produk ya, Renux, Vitaline, Grab, sama Nonitren, itu kalau dengan produk yang tonik, harusnya seperti apa? Nah, Anda sudah lihat jawabannya. Pisah minimal 1 jam. Kenapa? Karena detox tidak murni dengan tonik, detox tidak murni ada unsur detoxnya. Betul ya? Tonik, ya jelas unsur tonik. Nah, sehingga ini kan tidak boleh ketemu nih, sesuai rumus umum. Otomatis harus pisah minimal sejam. Bagaimana dengan detox tidak murni terhadap produk detox murni? Detox murni tadi yang chitosan, teh dengan double cellulose. Gimana? Nah, sekarang kita lihat rumus umum. Detox tidak murni tadi, ada nggak unsur detoxnya? Ada. Ada nggak unsur toniknya? Ada juga. Nah, dia ketemu dengan detox murni yang ada unsur detoxnya. Berarti ada tonik ketemu dengan detox. Dia akan terikat, maka harus dipisah juga, minimal 1 jam. Nah, bagaimana dengan detox tidak murni dengan detox tidak murni? Nah, ini yang paling penting nih, Bapak Ibu. Ini yang kadang-kadang orang salah. Detox tidak murni dengan detox tidak murni, 4 produk tadi, Renux, Vitaline, Grab, Noni, itu satu sama lain, sebaiknya juga dipisah 1 jam. Kenapa? Karena detox tidak murni, ada unsur tonik, ada unsur detox, ketemu juga dengan detox tidak murni, yang ada unsur tonik dan ada unsur detox. Detox sama tonik ketemu lagi kan? Nah, itu sebabnya harus dipisah minimal 1 jam. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan produk detox murni. Detox murni, chitosan, teh, double cellulose, kalau ketemu dengan produk tonik. Detox tidak murni, jelas unsur detox gitu ya. Produk tonik ya jelas unsur tonik, sehingga pasti harus dipisah. Pisah minimal 1 jam. Nah, yang mana yang duluan nggak jadi masalah, mau yang detox murni duluan, mau yang tonik duluan, pokoknya minimal 1 jam gitu ya dipisah. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana dengan produk tonik ketemu dengan produk tonik, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini tentu boleh digabung. Kenapa? Kan tidak ada detox ketemu dengan tonik. Dua-duanya produk tonik gitu ya. Jadi tidak masalah digabung. Semua produk yang tadi produk penyeimbang dan penguat itu tadi ada spirulina, ada mungkort, ada glukosamin, ada kalsium 1, 2, 3, 4, ada zinc, ada diakon. Itu semua kalau ikut rumus umum boleh diminumnya bareng. Itu nggak jadi masalah. Tapi nah ada catatan di bawah, ini penting sekali. Khusus minum kalsium dan zinc. Nah, ini yang jualan peninggi badan nih, harus tahu ini. Kalsium dengan zinc ini dua-duanya tonik. Secara umum, rumus umum boleh digabung, tapi rupanya tidak bisa. Khusus yang 2 ini harus dipisah minimal 2 jam. Jadi zinc dengan semua produk kalsium yang 4 itu harus dikonsumsinya terpisah minimal 2 jam, bukan 1 jam bahkan, 2 jam. Kenapa? Pak, kan katanya kalsium membantu penyerapan, zinc katanya membantu penyerapan kalsium. Iya, benar. Tapi harus dipisah 2 jam, karena kalau dia barengan akan yang terjadi adalah si kalsium menghambat penyerapan zinc, zinc juga menghambat penyerapan kalsium. Nah, jelas ya Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kemudian satu lagi terakhir, saya pisahkan tabelnya di sini. Kenapa? Ini yang memang paling unik ya. Detox tidak murni dengan detox tidak murni. Maksud saya detox murni dengan detox murni. Teh, chitosan, double cellulose,
dengan teh citosan double cellulose. Bagaimana? Boleh bareng atau harus pisah? Nah, di sini ada tulisannya nih. Kalau secara rumus umum, sebetulnya ini boleh berbarengan. Karena kan tidak ada unsur detox ketemu dengan unsur tonik. Jadi kalau saya pribadi, saya seringkali minum misalkan double cellulose, saya kunyah, kemudian saya minum teh atau citosan dalam waktu yang berdekatan. Nah, tapi ada juga pendapat lain yang menyatakan, nah ini traditional Chinese medicine ini kan ilmunya juga tidak semua tabib sama gitu ya. Ada juga yang bilang sebaiknya tetap dipisah minimal 1 jam. Kenapa? Karena tetap ada sedikit unsur toniknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau paling aman, bahkan detox murni dengan detox murni juga dipisah. Tapi kalaupun karena satu alasan buru-buru dan lain-lain atau seperti saya ya oke lah, nggak apa-apalah sedikit ini unsur toniknya, saya minum berdekatan juga oke gitu ya. Nah ini ada 2 pendapat di sini. Silakan Anda bisa ambil salah satunya, dua-duanya pendapat yang bisa dibilang kuat gitu ya. Nah, baik. Nah, sekarang saya akan membahas satu hal terakhir yang sangat penting. Ini sebetulnya bahasannya dalam, insya Allah nanti di CPD berikutnya kita masih akan ada sesi lanjutannya. Tapi saya akan bahas dulu secara umum. Ini penting sekali, kenapa? Karena kalau Anda tidak tahu ini, yang bisa terjadi adalah orang yang sakit konsumsi produk TIENS, kemudian akhirnya dia mengalami reaksi pembalikan, dan dia menganggap bahwa produk TIENS membuat penyakitnya tambah parah. Kalau Anda jelaskan belakangan, Anda jelaskan pun biasanya orang udah nggak mau dengar. Jadi Anda harus jelaskannya di awal, supaya dia tahu justru kalau ada reaksi seperti itu tanda produknya lagi bekerja. Justru bagus, berarti dia ada masalah kesehatan dan produk TIENS lagi bekerja untuk memperbaiki masalah kesehatannya. Nah, reaksi pembalikan ini beda dengan efek samping ya, Bapak Ibu ya. Produk kita nggak ada efek samping, nggak ada kontraindikasi. Tapi bisa ada reaksi pembalikan, tergantung kondisi tiap orang berbeda-beda, tergantung juga tingkat keparahan penyakitnya. Nah, beberapa reaksi pembalikan Anda bisa lihat di layar ya. Oh ya, sebelumnya saya balik dulu screen sebelumnya, ini di capture dulu. Silakan saya kasih waktu beberapa detik. Oke, sudah ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, kita lanjut. Ini juga sambil Anda capture, sambil saya jelaskan. Ini beberapa reaksi pembalikan. Jadi contoh begini. Kadang-kadang orang yang asam urat, kalau asam urat itu kan kita kasih produknya biasanya apa? Biasanya teh, grape ekstrak, kalau asam uratnya bahkan udah cukup tinggi, wajib pakai grape ekstrak, dan biasanya juga ada kalsium di situ. Nah, kadang-kadang orang yang asam urat, itu kalau minum teh, yang asam urat itu kan kadang bengkak tuh, misalkan kakinya gitu ya. Setelah konsumsi teh, kok malah tambah bengkak gitu ya. Nah, itu bisa jadi reaksi pembalikan, Bapak Ibu. Jadi Anda harus beritahukan di awal. Kalau Anda tidak beritahukan di awal, orang malah langsung takut. Anda baru jelasin belakangan, dia udah nggak percaya. Jadi kasih tahu, Pak, Bu, ini minum teh, ini bisa jadi di awal, jarang terjadi, seringnya enggak gitu, tapi ada sebagian kecil yang kalau minum pada saat produknya bekerja mengobati, malah dia sedikit bertambah bengkak dulu. Nah, itu tidak masalah, Pak, dilanjutkan saja. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini ada penjelasan detailnya, cuma nggak mungkin saya jelaskan sekarang, insya Allah saya akan jelaskan di kesempatan CPD kita bulan depan. Nah, contoh lain asma, konsumsi mungkort. Asma kan bisa renov, mungkort, kalsium ya. Nah, ada reaksi pembalikan yang bisa terjadi pada saat orang asma minum mungkort, malah agak sedikit kerasa lebih sesak. Itu nggak apa-apa, lanjutkan saja. Nah, kemudian mah, kalau konsumsi citosan, sedikit mual. Nah, ngomong-ngomong soal mah ini harus hati-hati ya. Produk seperti teh, kemudian glukosamin, itu hati-hati kalau nggak boleh malah kalau sakit mah, apalagi kalau mahnya kronis gitu ya, akut kronis. Nah, kalau mah ringan mau nyoba-nyoba sedikit, boleh coba dulu gitu ya. Nah, kalau mah ini biasanya kalau dia ada juga yang pakai double cellulose, cuma double cellulose bagus sebetulnya buat mah, hanya yang ini masalah double cellulose itu mengandung asam, sehingga kadang-kadang malah jadi makin asam gitu ya. Jadi yang direkomend kalau mah ringan pakai zinc. Tapi kalau mahnya udah lebih berat, apalagi disertai kembung, asam lambung gitu ya, nah itu sebaiknya citosan. Nah kadang-kadang kalau minum citosan ada reaksi pembalikan agak sedikit mual, nggak masalah, lanjut saja. Nah kemudian Anda bisa lihat juga ya, mah kalau minum kalsium juga, ini kebalik nulisnya ya, itu ada sedikit lebih lancar buang airnya, diare-diare ringan gitu ya, lanjut saja. Kolesterol, minum teh, itu biasanya agak-agak kadang bisa badannya agak pegel. Nah ini yang penting nih,
Osteoporosis, kalau tulang udah keropos, ini berbahaya sekali nih. Biasanya yang usianya udah 50, 60 tahun ke atas, Anda harus kasih tahu, Pak, Bu, ini mungkin ada reaksi. Jangan khawatir, ini bukan efek samping, justru reaksi si kalsiumnya lagi ngisi ke tulang, karena tulang bapak atau ibu udah keropos sekali, sehingga dia ada reaksi, karena kalsium kita ini bagus banget. Nah, gimana cara mengatasinya? Semua masalah ini tadi bisa diatasi dengan dosisnya rendah dulu, kalau Anda khawatir. Nah, termasuk kalsium. Kalau yang udah orang usia lanjut, apalagi memang dideteksi dia keropos tulang, maka kalsiumnya setengah saset dulu Bapak Ibu beberapa hari pertama. Kalau nggak ada badannya makin ngilu atau apa, boleh nanti setelah 2 hari 3 hari naikin kembali jadi 1 saset. Seperti itu. Termasuk yang lain-lain juga ya, ini bisa coba dosis ringan dulu kalau mau hati-hati. Gitu. Nah, kemudian hipertensi, ini kalau minum Grab ekstrak bisa ada reaksi pembalikan pusing, pengapuran, kalau pakai glukosamin bisa ada reaksinya tambah sakit, misalkan lututnya sakit, minum glukosamin ada sedikit nambah sakit, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Kemudian gagal ginjal, kalau minum Murcort ada sedikit tambah bengkak. Kemudian diabetes, diakon itu kadang gulanya naik dulu, kadar gulanya. Nah ini yang harus hati-hati. Ini saya sering banget ketemu ini nih. Dan itu agak lama memang. Khusus yang nomor 10 ini bisa 2 minggu dulu. Minum diakon, diabetes yang kadar gulanya misalkan 250, minum diakon, oh kok naik jadi 300-an gitu ya. Itu kadang-kadang bisa terjadi dan bisa selama 2 minggu, tapi nggak masalah. Itu justru reaksi bahwa si diakonnya lagi bekerja. Itu sebabnya memang bagus kalau disertai pakai citosan dengan kalsium sutang, supaya mengcover kenaikan dari diakon, biar orang nggak terlalu kaget atau was-was gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian reaksi pembalikan kalsium itu banyak ya, bukan cuma yang tadi badan pegal, tapi bisa jadi ada diare tadi, diare dan badan ngilu ada di sini ya, bisa kulit gatal dan lain-lain, itu juga termasuk reaksi pembalikan dari kalsium. Nah, di sini sebetulnya ada satu pertanyaan yang penting sekali, yaitu kalau misalnya ada reaksi pembalikan, gimana nih Pak, apa yang harus kita lakukan? Nah, standarnya sebenarnya begini Pak, Bu, teman-teman. Kalau mengalami reaksi pembalikan, standarnya biasanya dosis diturunkan dulu, supaya orangnya lebih nyaman. Contoh tadi kalsium kan, dia minum 1 saset, udah terlanjur nih misalnya, waduh ngilu, ya udah turun dulu cepat jadi setengah saset, sampai normal lagi baru nanti mulai naik. Itu standarnya. Cuma kadang-kadang begini, kita nggak tahu orang itu kerasa makin parah, misalkan tadi gagal ginjal nih, nomor 9, minum Mungkort kok malah tambah bengkak tuh, misalkan badannya kan, kalau gagal ginjal tuh badan suka membengkak ya, kok malah tambah bengkak. Nah kita nggak tahu apakah itu karena reaksi pembalikan, sehingga dosisnya harus turun dulu sementara, atau karena itu gagal ginjalnya udah makin parah, sehingga justru Mungkortnya harus dinaikin dosisnya. Nah itu yang kita nggak tahu. Nah bagaimana caranya kalau seperti itu? Nah saya nggak mungkin jelaskan sekarang karena waktunya sangat terbatas. Jadi saya akan bahas beberapa hal yang penting soal basic produk ini juga di CPD berikutnya. Pastikan Anda qualified nanti bulan depan, minggu pertama, bulan Juni, kita akan bahas karena ini penting sekali. Dan ada beberapa hal lain yang juga penting yang saya akan sampaikan juga nanti bulan depan. Nah, di bagian akhir, ini saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu teman-teman, ingat daya tahan tubuh, imunitas, kesehatan kita itu kombinasi dari 4 hal ini. Sehingga ini semua harus diperhatikan, gitu ya. Tidak bisa cuma salah satunya, salah dua atau salah tiganya. Nah, kemudian ini juga yang menjadi jawaban sekarang untuk kondisi COVID-19, wabah COVID-19. Sekarang lagi banyak sekali orang yang perlu produk kekebalan tubuh, daya tahan tubuh, bahkan di tempat-tempat penjualan nutrisi itu pada habis semua vitamin-vitamin gitu ya. Ini kesempatan Anda. Nah, itulah sebabnya Anda perlu tahu bahwa produk-produk yang dipakai untuk kekebalan tubuh ya ini zinc, kalsium, Vitalen dan spirulina. Ini diurut berdasarkan harga dari yang paling murah gitu ya. Jadi kalau orangnya budgetnya cukup hanya bisa buat zinc gitu, ya udah zinc minimal. Kalau dia lebih, tambahin kalsium. Kalau lebih lagi Vitalen, kalau lebih lagi tambah spirulina. Kalau bisa 4-4-nya gitu ya. Bahkan kalau bisa tambah 2 lagi, Mungkort dan Renovs. Ini luar biasa. Malah sebetulnya kalau yang Mungkort ini saya taruh di bawah, ini karena harganya aja yang mahal gitu ya. Tapi sebetulnya ini termasuk salah satu produk yang paling besar pengaruhnya untuk daya tahan atau kekebalan tubuh kita. Sehingga kalau memang budgetnya cukup, sebaiknya Mungkort ini sangat penting gitu ya untuk dikonsumsi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini slide-nya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini, Anda tadi cukup paham, bisa konsultasikan juga ke upline. Hari ini kita belum sempat bahas detail reaksi pembalikan maupun produk-produk apa yang tepat buat penyakit-penyakit apa gitu ya. Nanti ada secara umum, saya akan bahas juga insya Allah di CPD berikutnya. Sukses buat Anda semua.